gitu. Jadi memang di saat saya mendapatkan buku saya tidak menarik sama dalam perspektif membaca adalah kebutuhan, maka bacaan pragmatik yang dibutuhkan. Sementara bacaan filosofis itu kayak tidak ada gunanya. Masih perlu nih, salam pembuka. Serah. Ala-ala YouTube apa gitu. Kalau saya sebelum kan sebentar direkam kan, maksudnya. Saya pikir proses ini harus masuk. Iya. Proses ini harus masuk. Harus masuk di proses kita bicara momen ini. Tidak, maksudku kita butuh salam. Oke. Butuh ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. saya agak kagum kalau begitu modelnya. Maksudku tadi. Iya, langsung mau dibagi begitu. Jadi hari ini ketemu lagi dengan saya, lama tidak muncul di Majelis Kopi dengan beberapa alasan tertentu. Salah satunya pengetahuan makin minim, kedua tidak pede. Tapi hari ini saya memaksakan untuk pede lah. Karena kita sedang kejar inilah supaya bisa masuk dolar. Itu poinnya itu. Tapi jangan sudah direkam ya? Iya, sudah terekam. Jadi di samping kita ini pokoknya ada lah yang bisa pandu kita bicara hari ini, ada pegiat literasi yang bisa kita kalau kesimpulan saya dari bahasanya kita diskusi di luar itu kayak masih dapat golden time-nya. Saya tidak mau amini hukum alam ini, tapi katanya orang ketika sudah lulus atau bahkan barangkali sudah bekerja, fase golden time membaca itu sudah tidak ada. Saya tidak mau amini itu, tapi secara pribadi itu berlaku di saya. Gitu. Jadi ada Pak Majid. Pak Majid ini ya kita bisa bilang paling merah lah darahnya di sini. Ya kan. Kemudian ada Adli dari Kama Basra. Adli ini suka juga menulis puisi. Saya memaknai puisi itu kan simbolik sebetulnya. Jadi dalam bayangan saya kadang-kadang kita membaca puisi itu kayak masuk dalam istana. Kadang-kadang kita membaca puisi kayak serasa masuk dalam hutan. Nah, di konteks saya baca puisinya Adli, saya kayak ada di dalam hutan begitu. Kemudian ada gubuk begitu, kemudian ada anak-anak bermain. Jadi di level itu imajinasi kalau baca puisinya Adli, mungkin karena ada diksi-diksi tembikar ya, serambi ya kan. Saya tidak tahu dia ini di Nular Rayes atau Ahmad Tohari sebetulnya. Oke, Mahfud ada yang mau disambung? Mau diperkenalkan enggak? Iya. Sudah lama. Iya, Mahfud ini tidak usah lah, dia orang yang cukup dikenal lah meskipun di belakang layar. Terakhir kan Anda diam-diam di depan kamera waktu bahas Waktu bahas apa video terakhir dengan Kak Ojan ini? Rusia dan Ukraina soal soal itu. Padahal kan dia yang paling ngotot di belakang kamera, berdarah-darah diskusinya, baku tarik urat leher, cuma pas di kamera dia diam. Nah, hari ini kan salah satu maksud video ini adalah melatih Mahfud. Gitu. Selain memantik ulang kepedean saya, juga melatih Mahfud untuk tergas di depan kamera. Oke, Fud. Pembicaraan kita sebetulnya awalnya ya dari apa barangkali ya, dari imajinasi kita atau dari idealisme kita yang kadang-kadang orang bilang kita mistifikasi itu soal hubungan antara mahasiswa dan membaca. Kita berangkat dari situ. Gitu. Maksudnya itu yang menarik tadi, maksud pertanyaan pas Tarabuka itu ya, yang buka tentang maksudnya ada persoalan golden time. Iya. Gitu. Maksudnya setelah selesai tapi secara pribadi memang jadi pertanyaan karena sejujurnya kalau kayak saya juga entahlah apa yang jadi pemicu semacam minat baca itulah. Minat baca jadi tiba-tiba jadi turun drastis. Apakah memang tiba-tiba dihadapkan dengan situasi di luar kampus yang misalnya pas saat orang dalam kampus kan banyak bicara tentang ketemu dengan sesama mahasiswa, jadi mungkin lebih hadir diskusi, mungkin itu yang mendorong. Karena kalau saya secara jujur itu sangat jauh, tiba-tiba agak menurun. Saya tahu saya belum temukan. Kau barangkali dua. Tidak, tapi pertanyaan mendasarku adalah orang sama Mahfud kan sudah akui ini. Kayak saya tidak mau pakai kata minat dalam membaca sebetulnya. Cuma kayak
kurang anu ya. Dalam status quo kayaknya itu yang paling anu. Tapi dalam bahasa tataran radikal, kata minat itu kayak memberi ruang kita mau atau tidak. Gitu. Padahal urusan membaca secara radikal harusnya wajib. Tapi poinnya, pertanyaannya adalah, kamu udah merasa tidak kalau semester berapa kamu udah ini? Saya 12. Nah, 12. Saya 10. 10 ya, beda 2 semester. Kamu merasa tidak minat bacanya kamu orang menurun? Kalau saya minat berbaca, kalau bagi saya tidak terikat waktu dia, Kak. Jadi Wah, masih komi ya? kalau saya justru saya maksudku kalau saya masih ini, tapi kalau bacaan banyak tidak banyak begitu lagi. Kalau dulu kan di awal saya biasa Prof Miriam Budiarjo tentang dasar-dasar ilmu politik. Kalau kayak sekarang justru kayak maksudnya saya bilang kalau Kak Mahfud, Katara tadi bilang pas selesai agak menurun, justru saya juga merasa masih kuliah pun banyak yang menurun. Saya sendiri yang alami, saya tidak tahu Bung Adli, tapi saya tidak tahu juga bagaimana yang adik-adik kita yang baru, karena memang saya merasa setelah ini mungkin ada pengaruhnya juga bagaimana organ ini yang mulai juga turun, kemudian dia mulai turun performanya di ini saya katakan begitu ya, dari 2018, sehingga literasi yang kita maksud bukan hanya membaca tapi diskusi dan sebagainya, mendengar orang mendengar itu dan menonton pun saya lihat juga mulai poinnya menurutmu lingkungan terlalu mungkin membuat kita merasa ya nyaman sendiri itu. Tapi saya suka konteksnya Majid ini, tapi kita pindah sedikit sebelum ke Adli. Jadi Majid ini kan PPKN, dia adik tingkat saya, tapi dia salah satu mahasiswa yang gemar literasi di PKN tapi mewakili prodinya. Nah, saya kan adalah orang yang, saya tidak menilai diri saya sendiri, tapi ini dari penilaian orang. Saya kuliah di PPKN, tapi minat literasinya justru berbeda gitu. Tidak di PPKN-nya. Nah, Adli barangkali? Kalau saya, Kak, mungkin jujur saja, memang membaca itu kalau bagi saya memang lambat mungkin prosesnya. Tapi untuk akhir-akhir ini mungkin aktivitas yang mempengaruhi kenapa tidak sering lagi buka-buka buku. Itu mungkin juga salah satunya ini persoalan fokus ke penyelesaian studi. Itu akhirnya membuat saya jarang sudah buka buku sekarang. Tapi coba saya bangun kembali semangat. Coba dibuka kembali. Iya. Mungkin aktivitas yang random menurut saya. Jadi tiba-tiba buat ini, akhirnya itu yang membuat saya jarang buka buku. Mungkin beda dari senior ini. Itu. Berarti memang kita dari jawabanku, dari jawabannya Adli dan jawabanku, kayaknya memang kayak belum ketemu intensitas radikal yang kita maksud itu. Karena membaca selalu kita kaitkan dengan premis yang lain. Nah, barangkali Bung Rifki ini yang suka poin-poin radikal. Yang hal-hal berbau radikal, ya kan, yang sentimen gitu. Kalau saya kebanyakan mendengar informasi tentang itu dari tontonan. Kalau dari bacaan-bacaan begitu, sampai sekarang saya masih belum mendapatkan minat dalam membaca. Saya tidak tahu kenapa. Artinya pernah saya di momen seperti ini ada satu buku yang saya rasa menarik untuk dibaca, tapi menurut saya itu buku dan orang yang membaca itu punya level tertentu. Jadi kayak seperti orang Adli, Katara, level judul bukunya itu sudah level atas. Nah, saya ingin memulai bacaan buku itu dari memang level paling bawah, saya tahu judulnya apa. Gitu. Jadi memang di saat saya mendapatkan buku, saya tidak menarik sama sekali untuk dibaca menurut saya. Jadi dari situ malasku. Ada yang mau tanggapi sebelum saya bawa liar ini pembahasan? Saya bawa liar ini. Kemana saja mau. Saya bawa liar. Jadi begitu kan. Tapi saya ada di kondisi Rifki lalu, tapi dalam keadaan tidak sadar ya. Saya mau bilang begini. Jadi saya tidak mau mengklasterisasi bacaan sebetulnya. Bahwa ada bacaan berat, ada bacaan ringan. Tapi poinnya adalah ada bacaan berbeda memang, berbeda tema begitu, yang ringan, yang berat. Nah, bacaanku lalu itu sebenarnya kalau awal-awal semester itu dalam tanda petik yang sering diistilahkan orang sebagai roman picisan. Meskipun kalau Bahri nonton ini, Bahri akan bantah dalam perspektif sejarah arti dari roman picisan gitu. Nanti di pertengahan 2014 saya ketemu di Lestari yang Supernova, Ksatria Putri dan Bintang Jatuh, yang novelnya kita bisa bilang kayak merangkum segala basis percakapan gitu.
sangat quotable karena fase itu adalah fase siapa yang bisa menghafal quotes paling bagus, maka argumentasinya akan semakin menarik ketika di forum. Di momen-momen itu. Nah, dia mewadahi itu. Memang kalau poin yang saya dapat, saya tidak tahu apakah Rifki merasa di tataran itu kayak belum berani membaca atau takut tersesat atau bagaimana. Maksudnya kenapa sampai kayak memandang bahwa ada level bacaan tertentu begitu dipilih. Kalau saya memang sadar lalu kalau kayak di Lestari itu Supernova itu berat memang, tapi tetap saya baca begitu. Di satu momen kayak contohnya kita anggaplah ada satu buku yang judulnya sebut saja yang real. Saking minimnya tentang literasi itu setiap tahu judul buku. Contoh buku membahas tentang perang dunia kedua. Iya. Kemudian saya PKO Jong. Tidak perang Pasifik. Saya lihat buku itu, saya buka sedikit demi sedikit. Nah, malasnya saya di saat membaca buku itu, saya tidak tahu karena di situ pasti diangkat tentang sejarah Perang Dunia Pertama. Saya tidak tahu Perang Dunia Pertama. Jadi berarti itu awalnya saya harus kuasai dulu atau setidaknya ada yang saya tahu dari Perang Dunia Pertama, kemudian saya masuk di Perang Dunia Kedua. Oke. Karena dalam jelas akan ada relevansinya saya rasa. Tapi memang agak berat karena kalau yang saya simpulkan dari jawabannya Fikri ini kayak membaca itu basisnya itu kebutuhan. Kebutuhan yang bisa kita bilang terbelah sebetulnya. Juga salah satu kata, maksudnya salah satu kekikiran teman-teman dipinjam bukunya ini yang saya rasa itu takut hilang, takut diambil. Itu ada problem histori di situ yang melekat toh. Yang membuat saya makin malas. Biasanya itu semakin dekat teman, semakin takut kita meminjamkan buku. Tidak kembali. Iya, karena dengan dasar keakraban buku itu jadi disemena-menakan begitu. Jadi bukan takut berbagi tapi takut tidak dikasih kembali kan? Apalagi kalau bukunya agak langka, kemudian buku lama. Tapi saya pernah sebenarnya susun struktur materi waktu itu, sebenarnya kita mau bahas ini dalam diskusi, padahal jeleknya ini dibahas ulang, padahal so ketemu kita toh. Kita undang teman-teman lembaga di FKIP, ketua-ketua waktu itu mewakili, ada beberapa kita sorong. Soal sebenarnya struktur materi ke poinnya, kenapa orang harus membaca begitu. Di struktur yang ketiga kayaknya kita memberi opsi di situ, dan ini saya sudah juga diskusikan dengan teman-teman di luar waktu itu. Kata sebelum lanjut saya izin masuk Zoom dulu, gabung di Zoom. Oke. Siap. Jangan dikat itu, jangan dikat. Penting itu penting. Apa Zoom apa kah? Masuk kelas. Oh kelas. Oh, masih dia? Masih mendaftar kuliah. Tapi bagaimana nih? Orang baribut kau hanya mendengar tidak bicara? Iya. Oh ya sip. Setidaknya mewakili ada fenomena Zoom ini dan begini dia hanya mendengar dan tidak bicara. Tapi kau sepakat tidak? Kalau membaca itu sebetulnya, karena kan begini, kalau yang saya dapat jawabannya dari pendapat kita semua tadi, kecuali Majid ya. Saya mau Majid barangkali nanti di sesinya dia lebih radikal gitu. Kayak membaca kita ini karena ada premis yang terkait dengan itu. Yang tidak akhirnya membuat membaca itu tidak terlalu dominan dalam hidup. Seperti umpamanya, saya sudah tidak membaca karena saya bekerja, ya kan? Adli tidak membaca karena studi akhir. Mahfud tidak membaca karena tidak apa-apa. Tahu apa? Ya kan? Saja. Tapi kau ingat buat di tingkatan ketiga, struktur ketiga seingat saya, kita membuat premis itu membaca akhirnya masuk dalam kata wajib. Poin, kamu sepakat dengan argumen? Tidak, karena kan pada saat saya bawa premis ini keluar, terjadi perdebatan membaca ini adalah wajib atau hobi, yang terkait dengan minat tadi itu. Siapa dulu? Kalau tidak apa-apa. Kalau kenapa lagi tanya-tanya siapa dulu kayak supaya tidak terbelakang ya kayak. Kalau saya kalau saya kan menganggap kalau misal olahraga itu penting untuk tubuh kita, untuk membuat tubuh kita sehat. Ya,
berarti membaca ini adalah salah satu proses untuk menyehatkan pikiran kita itu kan. Jadi kalau dia olahraga penting, wajib, ya berarti membaca pun wajib menurut saya. Karena ada proses yang dia sehatkan di sana. Maksud pikiran-pikiran kita. Tiada kebutuhan primer lah. Bisa jadi harusnya jadi masuk dalam kebutuhan primer itu dia. Tiada pegiat-pegiat neutron di sini yang kayak seperti apa sih fungsi otak kalau tidak diaktifkan ya, tidak dilatih itu ada beberapa jadi kak yang mati di dalam. Kalau kau tiada ujung-ujungnya karena kebutuhan sih. Karena dimulai dari kebiasaan kita membaca, akhirnya nyaman, jadi suka beberapa topik gitu. Intensitas waktu kita banyak habis di situ. Akhirnya bersinggungan dengan persoalan kehidupan dalam artian misalnya pekerjaan dan segala macam itu termanfaatkan. Karena kan mayoritas aktivitas kita banyak misalnya membaca dalam sehari misalnya kisaran 2 atau 3 jam ya sudah lumayan lah. Jadi pas saat misalnya ketemu di konteks sosial, konteks pekerjaan dan segala macam itu terfungsikan, maka kita menurut saya orang-orang itu yang membaca itu semakin yakin dengan apa yang dia alami atau apa yang dia rasakan dengan bacaan itu. Tapi kalau misalnya yang jarang membaca misalnya ketika misalnya di masyarakat atau selesai kuliah atau apapun lah, dia tidak menemukan justru hal lain yang dia aktivitas terbanyaknya itu yang justru dia mendapatkan sesuatu di situ. Kalau misalnya dalam konteks pekerjaan tadi, maka dia akan semakin yakin bahwa semakin jauh dengan saya kasih membaca. studi kasus sedikit meskipun masih agak dalam nuansa diskusi lalu waktu di luar. Jadi kan begini, waktu kita diskusi akhirnya terbelah klaster bacaan. Ada yang sifatnya filosofis, ada yang sifatnya pragmatik waktu itu ya. Jadi menurut diskusi waktu itu, bacaan pragmatik itu adalah yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, dalam perspektif membaca adalah kebutuhan, maka bacaan pragmatik yang dibutuhkan. Sementara bacaan filosofis itu kayak tiada gunanya. Dalam tanda petik waktu itu, maksudnya kau baca kayak sejarah jazz. Ya. Sementara kau bukan komposer lagu gitu, ya kan? Kau baca soal perang dunia apa segala macam. Kau bukan bagian dari pemerintah untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Tapi kan berdasarkan bahwa manusia perlu tahu gejala apa yang bekerja sekarang, bukannya juga itu penting. Begitu. Jadi kadang-kadang di situ saya kayak dilema begitu untuk memutuskan. Di sisi lain memang betul kayak saya kan pekerjaan dulu kayak pendampingan di masyarakat. Waktu itu kan dapat kritik, harusnya kau baca buku cara mendampingi masyarakat. Ya kan, mungkin terkait cara memfasilitasi dan sebagainya. Bukan bahas soal jazz, bagaimana nadanya, ya chord-chordnya seperti apa dan sebagainya, atau bukan soal Yunani klasik dan sebagainya. Itu yang kau baca. Nah itu bagaimana tuh soal problem itu? Apakah memang pada saat ya oke, taruhlah mahasiswa kita dapat golden time-nya toh. Kayak Majid ini kan kalau sejarah pasca dan pra kemerdekaan yang dekat-dekat dia kan cukup luas di situ soal kehidupan tokoh-tokoh dan sebagainya. Tapi maksudnya apakah nanti ke depan bacaan itu dibutuhkan secara pragmatik? Kalau ente tiba-tiba jadi petani, itu lagi. Nah. Yang dibahas kan natrium fosfat dan kalium di situ. Saya belajar ilmu pertanian Iya. Tahu cara menanam. Kalau Bung Adli tadi bilang membaca itu kayak olahraga, kalau saya kayak makan nasi untuk perut, membaca untuk pikiran, untuk otak dan sebagainya. Jadi memang sama-sama penting, tapi memang seperti tadi bacaan kebutuhan. Hari ini saya masih membaca karena sedang menyusun tugas akhir. Bacaan saya itu tentang apa judulmu memang? Saya judul persepsi masyarakat terkait pemilihan presiden, wakil presiden. Saya tinjau sila keempat Pancasila. Yang permusyawaratan. Saya sepakatnya di sana karena filosofi Grosle bilang musyawarah mufakat. Dan akhirnya kau baca buku itu. Baca itu. Buku tentang tema-tema itu. Tema-tema itu ada bukunya juga. Tapi seandainya kau tidak menyusun tentang itu, apakah kau baca buku tema-tema itu?
Saya memang suka membaca-baca. Oh ya, saya tahu ya. Sorry, saya ralat. Kau orang yang sangat PPKN begitu. Saya memang secara kau orang yang sangat PPKN. Oke, maksudnya secara minat belajarmu ya. Kan ada teman-teman beberapa yang tersesat gitu, ya kan? Maksudnya kayak kuliah di PPKN tapi bacanya sastra gitu. Kalau yang terakhir kemarin di Sekret LPM Silolangi, saya terakhir kemarin baca tentang autobiografinya Bung Karno. Padahal buku sudah lama, tapi belum lama bisa dibaca. Tapi saya rasa sulit memang berbicara sama kamu, dengan Majid, karena belum kontekstual di kamu. Kalau Bosana tadi, kan dengan beliau saya diskusi. Dia sampai dia ulang membaca bacaan kita soal sejarah, filsafat hanya sekedar hobi. Sebatas mengetahui kan? Iya, hobi, karena maksudnya hobi ini kan apa ya, jadi ya hobi ya pasti berbeda dengan wajib toh. Nah sementara kan ada kesan, saya tidak tahu apakah pernah kita ucapkan lalu waktu masih di kampus bahwa bacaan-bacaan itu wajib waktu di kampus begitu. Ada kesan seperti itu. Kamu merasa tidak? Iya, kalau saya sebenarnya pertanyaan tadi itu yang itu menarik. Misalnya menurut teman-teman ini, saya mau tahu juga itu. Bagaimana dengan bacaan-bacaan? Mudah-mudahan ini masih kelanjutan tadi. Dan dengan bacaan-bacaan yang kalau misalnya Komiu jadi tenaga pengajar, atau misalnya kayak kita ambil contoh misalnya Tari tadi, misalnya di dunia kerja misalnya berhadapan dengan pendampingan, tapi sebelumnya ternyata bacaannya hal-hal yang filosofis, sejarah Yunani, filsafat, tiba-tiba ketemu di lapangan lain. Maksudnya bagaimana korelasinya itu? Dan begitu juga, nah pertanyaan itu saya balikin ke teman-teman. Gimana sekarang teman-teman baca, kalau misalnya katakanlah Adli mungkin minat yang lain, apakah ada hubungannya kalau nanti jadi tenaga pengajar, jadi guru misalnya? Oh kalau ini pasti ya. Kalau ini pasti itu bacaan-bacaan yang mungkin agak berjarak gitu. Bagaimana? Tapi minimal pandangannya teman-teman lah. Kalau misalnya kayak Majid misalnya tetap relevan atau. Tapi saya potong dulu. Konklusi dari diskusi itu, selama bacaanmu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang kau praktikkan dalam kehidupanmu sehari-hari, itu kayak dalam tanda petik kayak tiada guna kau membaca itu. Konklusi dari dalam tanda petik ya tiada guna. Dia tidak mempersoalkan bacaan-bacaan filosofis. Kalau kau toh dosen filsafat, ya baca saja gitu. Ya. Tapi bagi kita yang kayak kau tidak apa-apa, kemudian saya yang di pendampingan, kemudian baca itu. Ini tuh bagaimana itu? Kalau saya menganggap Kak begini. Kalau dari pertanyaannya Kak Mahfud, karena proses kedepannya kita tidak tahu mau jadi apa kan kita tidak bisa juga menentukan kita mau jadi apa ke depannya. Paling tidak mungkin dalam status mahasiswa ini kan kita perlu banyak pengetahuan gitu. Karena ketika kita berhadapan dengan satu pekerjaan gitu dalam sisi lain mungkin barangkali kita tidak di keilmuan itu tapi kita punya pengetahuan tentang itu. Misal kita mungkin baca hari ini kita anak contohnya lah kau baca Ronggeng Duku Paruk Ahmad Tohari, kira-kira bagaimana konteksnya nanti kalau selain kau jadi guru ya, muatan-muatan edukasi dalam Ronggeng Duku Paruk itu bekerja dalam kehidupanmu seharian. Tapi sabar Kak, kalau Ronggeng Duku Paruk belum saya. Oh belum? Senyum Karyamin itu. Ya Senyum Karyamin. Siapa lagi nama tokoh perempuannya? Itu ada kaitannya. Iya. Kalau untuk di pengajar ya, kalau ke studi sekarang. Kayak misalnya filsafat begitu, sejarah-sejarah yang tiada hubungannya dengan kebahasan. Paling tidak itu jadi pengetahuan. Kalau saya itu saja sih. Supaya tambah lebih kuat analisis pengetahuan ketika kita mungkin berada dalam lingkaran diskusi, kita pun bisa ikut nimbrung kan persoalan itu, ada pengetahuan tentang itu. Kalau saya sebatas itu, kenapa harus bisa kita juga baca yang lain selain keilmuan? Kan tidak ada yang tahu, saya sepakat tidak ada yang tahu. Kalau kita bandingkan bagaimana sejarah dunia, Bung Karno teknik sipil dan lain sebagainya, sampai dengan kalau presiden Ukraina sekarang dari teknik sipil juga ke komedian. Maksudku saya bawa ke sana supaya kan memang jadi tidak bisa, saya tidak membatasi itu. Saya belajar politik, barangkali besok saya ke hal yang lain, misalnya kayak begitu.
Tapi konteks diskusi itu kan sebenarnya terbawa ketika ada beberapa orang yang sebenarnya pekerjaannya lain, sementara sangat kontradiksi yang dia bahas dan itu memakan waktu. Itu kayak contoh waktu itu. Jadi maksudnya kita mau bedah ini, membaca itu sebatas hobi atau apa gitu, atau memang di tataran radikal kita masuk sepakati bahwa itu adalah wajib. Kayak konteksnya Kak Ojan lalu, ya kita sama pekerjaannya, tapi dia baca Musashi, ya gitu. Berapa part Musashi, ada 7 kalau tidak salah. Nah, setelah dikaji, waktu itu saya sementara membaca bukunya Bertrand Russell yang Sejarah Filsafat Eropa, yang juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan saya sehari-hari. Selain barangkali ada nilai moral yang coba kita cocologikan gitu. Ya kan, soal pencarian jati diri apa segala macam sebagainya. Tapi kalau dalam kerja-kerja pragmatik tidak ada, karena ya pekerjaan kita berbeda soal pertanian, soal bencana dan sebagainya. Itu bagaimana itu konteks itu? Masih ada konteks itu yang berlaku. Ya kalau saya atau jangan-jangan barangkali kita terlalu mencari-cari terlalu mencari-cari, jangan-jangan ini tiada manfaatnya. Akhirnya kita mungkin masuk ke ruang itu dan bisa saja kita terjebak. Padahal ini hal biasa saja. Jangan-jangan hal biasa saja. Sama kayak berarti kalau di situ kau mulai membantah premis awal tuh. Iya, maksudnya ini hal biasa bahwa manusia membaca, kemudian bacaannya bisa kemana saja. Sama dengan kayak kita, ada yang suka mungkin mancingnya di sungai, ada yang suka ya kayak begitu saja, mengalir saja sebenarnya. Kalau saya sepakat, karena pertama begini, ada yang begini, saya tidak, saya begini. Tapi cara saya mengalir turun. Kalau saya begini, kalau saya turun apa istilahnya? Turun intensitasnya, mengalir saja. Tidak menggebu-gebu tadi begini, pas lama tiba-tiba mengalir. Kayak maksudnya kayak pasrah sekali kau. Bukan, maksudnya tidak pasrah, Put. Ini hal, menurut saya barangkali ini hal biasa saja yang tidak perlu tidak. Ya, membaca, kau main musik atau kau tiba-tiba tidak suka WC yang pintunya. Tidak, soalnya tadi di premis awal kan kau sepakati itu. Wajib. Nah, kata wajib itu dia selalu mencari upaya bahwa yang dilakukan itu mesti. Sementara kata mengalir itu, dan makanya saya coba kembali gitu. Makanya saya bilang jangan-jangan kita ada dugaan. Ada dugaan apa? Cuma ada dugaan bahwa pembicaraan misalnya apa yang kita bicarakan sekarang itu sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan. Jangan begitu. Antara wajib dan hobi barangkali. Jadi maksudnya ya biarkan saja Sokrates mati diracun, ya kan, kayak begitu. Maksudnya tidak usah terlalu diratapi toh, ya kan? Ya Renaissance sudah terjadi begitu, ya kan? Tahu mana ya? Atau apa? Tidak. Persoalannya standar gamang kok, Bud, gamang. Tidak, kok tidak ada posisi gamang kok, serius. Karena memang cenderung berubah-ubah menurutku. Apanya? Tapi yang paling bisa saya kemukakan menurut saya yang sejauh ini masih bisa saya yakini bahwa ya persoalan minat membaca, kalau misalnya tadi kita bicara tiba-tiba di kondisi tertentu kita berhadapan dengan pekerjaan lain misalnya yang tidak sesuai dengan bacaan sebelumnya, setidak-tidaknya bahwa minat kita membaca yang sudah terbangun itu bisa menyesuaikan dengan kondisi dimanapun kita, yang semoga saja bisa membantu bahwa kita bisa masuk ulang ke bacaan-bacaan yang berarti kalau di level-level awal kayak fase golden time itu maka baca saja semua. Iya. Baca saja semua atau yang soal itu. Ketika sudah di kehidupan luar gitu, kita berbaur dengan hal-hal pragmatik, maka kita harus menyesuaikan dengan hal pragmatik. Ya kan? Moderat sekali pemikiran Anda. Saya baru tahu maksudku semoderat itu. Serius. Saya sadari. Saya serius. Maksudku saya tidak sangka kau akan jawab itu. Tapi saya sadari itu. Misalnya kayak agak kecewa saya sebetulnya, tapi memang begitulah adanya, mau dia apa? Iya, minimal kalau kita misalnya sudah kayak saya bilang tadi itu. Karena secara pribadi saya sadari dan saya pernah melalui fase itu. Misalnya dari kampus saya tertarik hal misalnya persoalan tunggu, saya potong. Berarti kau sudah ada di fase pemikiran bahwa kayaknya yang saya baca lalu jauh deh dengan apa yang saya mau kerja. Enggak, tapi saya
saya tidak mau mengatakan itu tidak bermanfaat karena ya iya bukan tapi iya, jauh saya tidak menghitung itu lagi. Oke, mungkin jauh. Misalnya begini, awalnya suka misalnya bacaan perang, sejarah, mungkin hal yang berhubungan dengan geografi. Tiba-tiba misalnya saya pernah di satu tempat. Tidak, saya potong juga. Misalnya di satu pekerjaan bicara undang-undang, bicara bagaimana teknis pemilihan segala macam. Ya akhirnya saya merasa ada katakanlah sisa-sisa puing-puing minat baca itu yang kemudian membuat saya sudah terbiasa dengan bacaan menurut saya ya sejauh itu. Akhirnya saya menggali lagi itu. Bentar. Mau dikasih lanjut ini sampai 1 jam. Sudah setengah jam ini? Ya, boleh kalau bisa masih mampu ya. Oke, lanjut. Itu tutup saja. Tidak. Bagaimana tadi keputusan dengan Rifki? Katanya lanjut saja atau bagaimana? Boleh. Nanti kata diedit. Oh, nanti dia edit di HP-nya. Oke, nanti di-share. Oke. HP masih bisa. Jadi itu bagaimana tuh? Kalau karena kalian kan masih di level simulasi. Iya. Kalau saya Kak begini. Untuk dalam periode saat ini ya, kenapa saya percaya bahwa dalam membaca itu ada nilai pengetahuan di dalamnya. Karena buku filosofis, buku filsafat, buku-buku novel itu semuanya banyak berbicara tentang kehidupan. Jadi entah nantinya ke depan kita itu berbeda kondisi itu kita bisa mengambil satu pelajaran lah. Iya. Dan ketika berbeda kondisinya bacaan itu sudah ditinggalkan. Iya. Paling tidak saya percaya Kak, saya tetap dalam posisi percaya dalam satu buku itu ada yang bisa kita petik dalam kehidupan. Iya, saya paham. Kayak beliau kan mungkin menggiati siapa tokoh kalau saya sebutkan kau. Siapa tokoh yang umpamanya ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia yang kau favoritkan? Kalau saya Hatta. Bung Karno ya? Oh, saya kira Hatta. Bung Karno. Jadi kalau nanti umpamanya kau bekerja yang tiada lagi hubungannya dengan Bung Karno dalam perspektif histori umpamanya toh. Itu berarti Bung Karno sudah ditinggalkan dari perspektifnya Mahfud tadi dengan Adli. Kecenderungannya tidak akan dibaca. Pertama juga saya tekankan bahwa Bung Karno juga bekerja tidak pada apa yang dia kemudian dan begitupun kita bacaan-bacanya kita biasa yang ideal, kemudian bahkan apa yang kita baca sama dengan yang kita kerjakan kadang-kala juga tidak sama. Kita misalnya maunya begini anggota parlemen, begini cara-caranya, setelah praktiknya politik kita hari ini bagaimana kita itu yang maksudku ya. Itu memang bacaan itu kasus lain gitu. Maksudnya kita membaca menerima nilai A tapi justru yang kita terapkan adalah nilai B. Di konteks yang kau maksud toh. Oh ya. Tapi maksudku tadi itu. Kalau soal kayak kita menganggap di awal kuliah itu bacaan filosofis itu penting, bacaan histori, tapi ketika keluar itu bacaan itu sudah tidak menjadi penting lagi. Karena yang harus kita pentingkan adalah bacaan-bacaan atau pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan kerja kita. Saya contohkan, katakanlah nanti kau konsen kepada usaha peternak kambing. Peternakan. Peternakan atau pertanian. Ya boleh ansit lah kan. Jadi orang-orang timur. Maka mungkin gara-gara itu muncul goyonan seperti beberapa atau termasuk bagaimana Mojok pernah menyinggung salah satu tokoh. Dia sarankan supaya jadi peternak lele, dan di kasus yang berbeda pernah disinggung beberapa tahun yang lalu kayak waktu kuliah baca Lenin apa segala macam toh, tapi pas keluar dia baca cara budidaya rica. Tapi saya mohon maaf saya potong, memang begitu dia Kak. Pertama saya juga dulu SMK pertanian, tiba-tiba kuliah PPKN. Maksud saya hal yang saya baca yang belajarkan dulu di SMK itu juga saya mulai kurang, dan kemudian saya tidak tahu ini kita mesti bukan wajah tidak, tapi ini nanti kata yang bilang. Maksud saya dulu aktif misalnya pisang saya sebut Musa Paradisiaka, saya sebut coklat. Terbiasa dengan diksi-diksi pertanian itu ya. Dan diksi-diksi apa nama Latin itu ya? Nama-nama Latin. Sativa misalnya kayak Padi dan sebagainya. Stefania ada. Maksudku saya belajar itu dulu. Masuk di PPKN saya belajar tentang bagaimana perumusan sidang BPUPKI. Walaupun saya sudah pernah dapat juga, dan kemudian banyak hal-hal yang asas di soli, saungenis.
Bipatrite, apatrite dan sebagainya. Kau anu lah, air lah kau, saya bilang ya. Kan? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Dan mengikut bacaan filsafat, saya suka juga kalau misalnya baca filsafat. Mungkin karena Rocky Gerung juga didolang. Matamu berbicara, kau ingin menarik sebuah poin gitu dari diskusi ini. Tidak ada sih. Ada apa itu bacaan? Kalau misalnya kita tadi bicara tentang bahwa bacaan ini harus ada hubungannya dengan kehidupan yang akan kita hadapi, ya sudah, misalnya kita baca saja ke stoikisme, akhirnya kita mungkin bisa menerima. Ya begitu. Anda terpengaruh oleh Gita Wirjawan atau Ferry Irwandi di persoalan stoikisme atau filosofi teras? Bukan satu ya filosofi teras. Tapi itu perlu diambil kesimpulan itu bagaimana harusnya tentang bacaan itu. Apakah memang harus kita rencanakan bahwa kita punya target mau kemana, akhirnya bacaannya kita dikonsistenkan untuk itu, atau ya kita di masa mahasiswa atau di masa saat ini, misalnya teman-teman saat ini melebar saja kemana-mana sampai suatu waktu akan ketemu ke titik lebih fokus saja. Atau seperti apa? Berarti kita tutup ini dengan hal yang sangat moderat ya. Saya penasaran dengan itu. Tapi kalau saya memang begitu dia, Kak. Pertama sarjana Saya matematika. hidup ente ini di zaman Hindia Belanda. Sarjana matematika itu kalau buka kios juga hitung-hitungan yang dipakai kita ajar di matematika, kalau jadi bakios misalnya tidak semua juga kan yang tak pakai. Iya. Maksudku di mana bumi dipijak, Di situ lagi di sini. Ya di kan? situ kita harus punya fokus. Ala kadarnya lah. Tidak mungkin semua hal yang harus kita tahu semua kan. Oke, Tidak, misalnya saya PPKN, saya harus memang belajar PPKN. Kita bicara ini kayak banyak saja buku-buku kita baca. Teman-teman, Orang banyak ya, banyak. teman-teman pasti bahasa Indonesianya yang harus lebih ini kan. Tapi buku apa terakhir kau baca, Put? Buku dan kapan? Buku Dan selesai atau tidak? 3 pertanyaan ini. selesai. Tidak selesai. Iya. Poin pertama tidak selesai, negatif. Nah, berapa 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu? Lama paling ada ini sih saya sempat baca. Ada PDF dibagi-bagi teh. Yang di grup. Tapi Oh, saya baca lama. sebentar. Judulnya pun dia lupa. Lama. Sangat lama. Pernah saya minta juga. Ada beberapa buku-buku. Berarti sudah. Iya. Sudah kita dapat endingnya. Enggak. Dan memang saya berharap sebetulnya ada sesuatu yang lebih radikal bisa bekerja atau dalam diskusi ini. Tapi tidak radikal. iya, tadi ada yang radikal. Tadi darah kita sangat merah begitu. Maksudnya dalam mendukung, oh wajib apa segala macam. Tapi Oh, tidak, kalau harus. dorong, saya lihat kalau dua teman kita ini apa namanya cukup konsisten, maksudnya dari beberapa pembicaraan tadi cukup konsisten, ya sudah membaca saja, kemudian nanti kebutuhan. Pertama dia ibaratkan olahraga, saya ibaratkan kayak makan. Ya dia sepakat di aspek itu, tapi apa? Maksudnya pada intinya kayak ya semua harus pragmatis jadinya nanti. Pragmatis bukan berarti buruk ya. Kan kadang-kadang kalau ada diksi yang bekerja di kampus itu konotasinya buruk, padahal di luar tidak gitu. Maksudnya pragmatis apa yang ingin kita kerja gitu. Itu yang kita baca. Kita punya simulasi waktu 60 tahun umpamanya, dalam sehari kita punya 24 jam. Ya tidak mungkin juga lah kita baca semua. Ya kan? Jadi ya kalau memang jadi petani ya sudah, kita prihatin terhadap natrium fosfat dan kalium, ya kan? Bahas pupuk. Ya. Kita tutup. Sangat moderat sekali hasil diskusi kita hari ini. Saya tidak sangka gitu. Agak kecewa tapi ya begitulah. Kenyataannya toh. Ya kan? Ya sudah. Lagian Mahfud tidak mau videonya juga terlalu lama karena mungkin maksudnya memang hari ini kita mau temanya membaca saja. Nanti kita akan fokus ke satu buku. Sebenarnya saya mau tarik tadi ke isu supernova itu. Mungkin kita ulik sedikit buku itu, tapi takutnya kita tidak ketemu juga di satu konteks karena saya baca kamu kurang persiapan istilahnya tadi juga. Tidak, memang tidak sengaja tidak dipersiapkan. Karena kalau dipersiapkan saya yakin dia tidak akan sampai 40 menit. Dan ya kita tidak akan berbicara seluas ini toh. Kenapa? Hah? Oh, sip. Boleh Mi. Oke. Bagaimana nanti tak editnya itu? Sip, nanti kasih hitam saja. Sip. Oke.
Oke, sudah tutup aja. Tidak, lanjut merekam atau berhenti? Oh, tetap lanjut ya. Sip. Oke. Oke. Akhir saja. Ada penutup apa? Tidak ada penutup. Oke. Salam. Oke.